Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan judul mengidentifikasi masalah komoditi jagung manis dengan metode pendekatan 5W1H yang disusun oleh saya sendiri, Raihani Tahira Puspanegara dengan NPM 19754020 dan teman saya, Floren Wida Ivana dengan NPM 19754032. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan apa 5W1H. 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan saat untuk mencari berita, mengembangkan berita, atau mencari sebuah cerita. Identifikasian masalah pertanian jagung dalam skala kecil. Yang pertama ada what. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah pola tanam yang tidak sesuai dengan standar baku. Yang kedua ada where. Di mana masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi di kota metro, yaitu di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga ada why. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Masalah ini terjadi karena teknik pengolahan lahan yang konvensional. Petani hanya mengenal teknik pengolahan lahan menggunakan terasering dan tidak dilakukannya seleksi dan persiapan benih secara baik, serta pola tanam yang tidak sesuai dengan standar baku. Yang keempat ada who. Siapa yang terpapar dalam masalah ini? Yang terpapar dalam masalah ini yaitu petani itu sendiri. Karena pengetahuan keterampilan petani jagung yang tentang budidaya jagung yang kurang memadai, dan juga banyak petani yang usianya sudah tidak produktif lagi. Yang kelima ada when. Kapan masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi pada saat pasca panen tanaman jagung. Dan yang terakhir, yang keenam, ada how. Bagaimana cara mengatasinya? Para petani jagung harus bekerja sama dengan petugas penyuluhan pertanian ataupun dengan pemerintah desa secara periodik, membuat kalender kerja, program pendampingan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Floren Wida Ivana, NPM 19754032. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang identifikasi masalah pertanian jagung pada skala besar. Yang pertama itu ada what. Apa yang terjadi? Jadi yang terjadi resiko produksi jagung di PT Agro Bogor Utama. Terjadinya resiko tersebut, maka dapat dilakukan strategi dan mitigasi agar produk jagung tetap optimal. Yang kedua, di mana masalah itu terjadi? Jadi masalah itu terjadi di PT Bogor Agro Utama, Jakarta Selatan. Mengapa masalah itu terjadi? Jadi masalah itu terjadi karena persaingan ketat. Yang pertama, persaingan ketat karena berbagai keunggulannya membuat banyak orang tertarik menggeluti bisnis frozen food. Jika ingin memenangkan persaingan, maka Anda harus lebih pintar dalam berinovasi sehingga banyak orang yang tertarik dengan frozen food Anda. Yang kedua itu tergantung pada listrik dan lemari pendingin. Dua hal yang paling penting agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, makanan bisa bertahan lama apabila didinginkan. Jika terjadi pemadaman listrik atau kerusakan pada mesin pendingin, maka frozen food yang Anda jual tidak akan bertahan lama. Selanjutnya ada wow. Siapa yang terkena masalah? Jadi yang terpapar masalah yaitu pelaku bisnis atau pemilik usahanya, pekerja, dan konsumen. Kapan masalah itu yang kelima ada when. Kapan masalah itu terjadi? Jadi masalah itu terjadi saat proses pemasaran produk. Yang keenam, how. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Jadi cara mengatasi masalah tersebut yang pertama adalah pengemasan sangat berpengaruh pada kualitas frozen food. Ya, oleh sebab itu Anda harus mengetahui bagaimana cara mengemas produk dengan baik dan benar. Pakailah plastik yang memang khusus dibuat untuk membungkus makanan beku, dan jangan lupa vakum produk ketika pemasaran agar udara di dalamnya bisa tereliminasi. Serta melakukan pemasaran yang lebih luas dengan penggunaan media sosial atau menghindari masalah apabila terjadi pemadaman listrik atau mesin pendingin rusak sehingga produk cepat terjual. Selanjutnya, jadi di sini berdasarkan kesimpulan dari jurnal yang kami baca, yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan petani jagung tentang budidaya jagung yang kurang memadai. Ya, yang B, banyak petani yang usianya sudah tidak produktif. Yang kedua, material. Jenis bibit jagung yang digunakan sangat terbatas dan pada umumnya masih memilih varietas jagung lokal. Yang B, tidak adanya penggunaan pupuk dan insektisida selama proses budidaya dan pemeliharaan.
Yang C, lahan tanam hanya dimanfaatkan di musim penghujan, yaitu rata-rata pada bulan Oktober sampai bulan Maret selama 6 bulan. Yang ketiga itu ada metode. Yang A, teknik pengolahan lahan yang konvensional, petani hanya mengenali teknik pengolahan lahan menggunakan terasering. Yang B, tidak dilakukan seleksi dan persiapan benih secara baik. Yang 4, teknologi, tidak adanya perlakuan teknologi mekanisasi dalam setiap kegiatan budidaya jagung. Yang kelima itu ada environment. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami tentang identifikasi masalah petani jagung pada skala kecil dan skala besar menggunakan rumus 5W1H. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.